ajaran agama suruh mandi bersama, telanjang bersama, melayani orang yang akan memberikan nasihat-nasihat, tapi dengan melakukan hubungan seksual. Nggak ada ajaran agama seperti itu di mana. Ngobrol bareng Bang Aris. Nah, untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Episode kali ini kita akan membahas kasus yang lagi viral di media sosial, khususnya di Pandeglang. Dan kita akan tanyakan sama Bang Aris, Abang gimana kabarnya untuk hari ini, Bang? Sehat-sehat, selepas dari serangan corona kita semakin sehat, dan saya menghimbau kepada semua anak-anak Indonesia, jaga kesehatan, 3M itu harus dipatuhi, jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Sekarang masker Abang mungkin boleh dilepas atau nggak boleh? Iya, salah satu seperti ini nanti memakainya dengan baik, tetapi karena kita dialog, mohon izin dulu anak-anakku dan citizen yang mendengarkan acara ini. Baik, Bang, Abang udah dengar belum kasus di Pandeglang yang viral? Katanya tuh ada ritual mandi bareng, tujuannya supaya membersihkan dosa nih, Bang. Namanya itu aliran Hakekok. Dan tapi sih MUI udah menyatakan ini sebagai aliran sesat ya, Bang, gitu. Namun sayangnya waktu mereka melakukan ritual itu kan mereka membawa anak, nah di situ. Menurut pandangan Abang tentang ini, Bang? Iya, setelah saya kemarin mendengar berita itu, saya geram betul ya. Kenapa sih harus dilibatkan anak-anak yang tidak bertalian dengan kepentingan anak-anak itu sendiri gitu ya. Apalagi dengan ritual yang itu membuat saya marah sebenarnya. Ritual-ritual itu semua orang punya hak kebebasan untuk memilih agamanya dan sebagainya sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, kan begitu ya. Nah itu adalah hak asasi manusia. Tetapi yang tidak hak asasi manusia yang membuat saya marah sebenarnya, kenapa ritual itu harus menghadirkan atau mengajak anak-anak ya di dalam mandi bersama di alam terbuka dan sebagainya. Ini menurut saya nggak ada pembenaran di situ gitu, nggak ada pembenaran. Akhlak juga tidak terbangun di situ dengan baik. Lalu saling menghargai tubuh sebagai ciptaan Tuhan ya, masing-masing kan punya alat-alat reproduksi yang diciptakan oleh Tuhan, perempuan, laki-laki. Kan ya, Bang? Iya, itu artinya kan memberikan contoh yang tidak baik gitu kan. Bagaimana kita mau menjelaskan itu? Ya kan? Itu cukup aja di dalam keluarga. Kalau kita mau membuat pendidikan seks, itu bisa di rumah. Ayah dan ibunya mandi bersama dengan anaknya di kamar mandi yang bisa saling menjelaskan. Jadi bukan di alam terbuka dengan orang lain. Saya marah terhadap itu, dan itu merupakan pelanggaran terhadap, dan tidak ada sedikit pun manfaatnya itu. Apakah dia menggunakan sebuah ritual keagamaan yang dia anggap sebagai hak asasinya? Saya kira itu juga tidak pantas begitu. Jadi saya marah sekali. Komnas Perlindungan Anak saat ini sedang bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak di Jawa Barat untuk melakukan cek kepastian itu gitu. Memang saya melihat di tayangan salah satu tayangan televisi itu, walaupun di blur itu melibatkan anak-anak di mandi terbuka dan sebagainya gitu. Cuma disayangkan juga ketika diperiksa itu anak-anak juga datang ke kantor polisi dengan dilibatkan juga. Jadi semua serba disayangkan, karena itulah pertanda bahwa sebenarnya kita belum sensitif terhadap hak-hak anak itu. Komnas Perlindungan Anak akan menjadi garda terdepan untuk melakukan itu. Bang, kasus kayak gini, maksudnya aliran-aliran sesat ini di daerah-daerah itu menurut Abang banyak nggak? Pasti kan rata-rata otomatis pasti melibatkan anak kan ketika orang tuanya datang ke tempat salah satu aliran ini. Sudah banyak sebenarnya yang harus menjadi pelajaran gitu ya, kepada orang yang MUI sendiri sudah menyatakan itu adalah menyimpang dari ajaran Islam misalnya kan. Peristiwa sebelumnya sudah Lia Edin dulu dihukum kok, dipidana kok gitu kan. Sekalipun itu bagian dari ritual yang dia yakini gitu kan.
sebagai selalu dibungkus sebagai hak asasi dan sebagainya. Betul gitu ya. Tetapi kan nggak boleh menyimpang dari norma-norma keagamaan, norma-norma sosial kan. Ciptakan sendiri itu ya di negara sendiri aja, jangan di negara yang sudah baku terhadap ajaran agama atau jenis agama yang ada di Indonesia kan gitu. Bang, ritual ya itu Idin juga Patar juga ada dan sebagainya, sudah ada sebenarnya. Tapi masih nggak kapok ya Bang? Masih Ya ada itu aja. tadi masih dibungkus yang tadi itu seolah-olah itu hak asasi manusia. Enggak gitu. Mengimplementasikan atau mewujudkan hak asasi itu enggak begitu. Apalagi dengan melibatkan anak-anak. Dan semua melibatkan anak-anak. Karena otomatis keluarganya itu dibawa. Tapi ada juga loh Bang kasus kayak ritual misalnya melibatkan anak, si dukunnya bilang nih sama orang tuanya ini anak kamu kalau mau tetap keperawanannya terjaga dan lain-lain harus diperiksa, tapi akhirnya mereka jadi korban. Itu juga banyak loh Bang kasus kayak gitu. Iya, itulah lemahnya sebenarnya nilai-nilai keagamaan yang ada dalam keluarga itu, maka bisa tergoda seperti itu kan. Nah ini kan bahaya kalau memang ini tokoh-tokoh, alim ulama, pendeta, pastor, siapapun tidak secara konkret mengajarkan apa yang menjadi baku di dalam ajaran agamanya kan gitu. Seringkali kan dimanfaatkan banyak anak-anak remaja yang pemahaman nilai agamanya sangat kurang. Datanglah orang paranormal lah, kalau mau masuk surga harus begini, harus mau melayani orang terdekat dan sebagainya. Kan banyak godaan-godaan seperti gitu, mandi Bang. di sumur bersama-sama. Pakai itu aja, Ya sama seperti yang terakhir ini kan. Apa sih urgennya gitu ya? Apa manfaatnya itu mengajak anak-anak mandi bersama dengan orang lain, anak-anak lagi, apalagi itu kalau remaja-remaja, sedangkan anak-anak yang masih berusia 10 tahun saja sudah tidak dibenarkan untuk menunjukkan aura, karena harus dijaga, karena itu ciptaan Tuhan gitu loh. Jadi bukan diumbar sembarangan begitu. Sekali lagi itu tidak edukatif. Jadi saya mau mengatakan sangat sepakat kalau itu memang jauh dari ajaran nilai-nilai agama, khususnya agama Islam, maka harus di stop. Saya tidak berani mengatakan itu sesat karena saya belum investigasi di lapangan. Saya kira MUI sudah melakukan itu begitu. Nah, kalau misalnya yang Abang temukan itu sebenarnya kasus-kasus kayak gini itu yang misalnya dia perdukunan gitu atau ajaran sesat kayak gitu Bang. Abang temukan itu banyak di mana sih Bang? Oh banyak, bukan hanya di kota sekedar besar. Di kota besar dan di desa, bahkan di sekolah-sekolah yang berlatar agama misalnya kan, ada juga guru-gurunya gitu ya, yang saya pahami misalnya sebutannya ustadz dan sebagainya, seringkali itu menggoda santrinya dengan alasan bahwa kalau kamu mau penyakitnya sembuh, kamu harus melayani dan sebagainya, kan gitu. Banyak peristiwa itu. Oleh karena itulah Komnas Perlindungan Anak sekarang roadshow ke sekolah-sekolah yang boarding school yang berlandaskan agama, baik itu agama yang ada di Indonesia, bukan hanya satu agama saja. Beberapa waktu lalu kita menangani di Batam misalnya, menangani di Lampung, menangani di Jombang, ya, Bang, di Medan. Di ini Bang, di NTT ada kasus kekerasan seksual, korbannya 25 anak. Nah itu katanya sih pelakunya tetangga. Itu Abang udah dengar belum? Oh iya, saya baru dengar 2 hari yang lalu juga bersamaan dengan baru kan ini Bang, yang masih kasusnya. baru. Dan ini mengulang kembali apa yang terjadi di Sukabumi, ya, bahwa ini kita ingin memastikan apakah bentuknya sodomi, apakah ini laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Belum jelas ya Bang? Dan itu juga dijanji-janjikan ada bisa mengobati, bisa memberikan sesuatu dan sebagainya begitu kan. Nah ini kan yang harus diwaspadai, bahwa selalu dibungkus dengan ritual-ritual, tetapi sebenarnya untuk melakukan pendekatan, untuk melakukan kejahatan seksual gitu kan. Saya banyak menemui itu dan mendapat laporan terakhir ini juga terjadi, dan ini kita sedang koordinasikan dengan perwakilan kita di NTT ya untuk segera ditangani. Demikian juga terjadi di Deli Serdang gitu ya, melakukan kejahatan seksual dengan janji-janji dapat mengobati, tetapi harus bersedia melayani supaya dibersihkan dari tubuhnya dari roh-roh jahat dan sebagainya. Semua ini terjadi, dan banyak anak-anak kita korbannya karena lemahnya pendidikan keluarga, pendidikan agama di rumah masing-masing.
Bang, kan ini korban banyak, tapi sampai sekarang masih banyak tuh yang nggak setuju sama apa namanya kebiri, gimana tuh bang? Ya saya kira biarkan saja berjalan dengan sendirinya begitu, karena saya perlu apresiasi ya, salah satu pengadilan negeri di Sukadana itu justru menghukum pelaku kejahatan seksual itu dengan hukuman 20 tahun pidana pokoknya ditambahkan kebiri. Bang, kalau yang di NTT berarti Kita bisa lihat masuk? kita lihat latar belakangnya dan persoalannya, apakah dia masuk residivis dan dia lakukan berulang-ulang. Saya kira nanti bisa menjadi pertimbangan dari hakim ya dalam perkara ini, seperti apa yang terjadi di Sukadana. Sukadana saya kira saya berikan apresiasi sampai hari ini, saya ingin mendapatkan salinan putusan itu tapi belum dapat. Itu akan kita pakai sebagai jurisprudensi agar kasus-kasus yang sama, kasus kejahatan seksual itu dapat dikenakan peraturan pelaksanaannya atau PP 70 2020 dengan ancaman hukuman tambahan ya lewat kebiri itu. Berarti kalau misalnya kasus-kasus seperti perdukunan, terus kemudian apa namanya bang, aliran-aliran sesat ini dan korbannya sampai banyak, tapi memang benar melakukan apa namanya kekerasan seksualnya hingga penetrasi dan lain-lain, memang berarti layak ya bang dilakukan hukuman itu? Saya kira karena itu merusak masa depan anak itu sendiri kan. Artinya itu selain melecehkan martabat dari anak itu, karena kita ini ciptaan Tuhan dan punya martabat. Jadi tidak boleh dilecehkan. Itu kalau merendahkan martabat kita atau melecehkan martabat kemanusiaan kita, itu sama dengan melecehkan kekuasaan Tuhan. Jadi apapun alasannya, apalagi dengan mengatasnamakan aliran yang menurut mereka itu adalah bagian dari yang dia yakini, tetapi praktek-prakteknya itu tidak ada ajaran agama, suruh mandi bersama, telanjang bersama, melayani orang yang akan memberikan nasihat-nasihat tapi dengan melakukan hubungan seksual. Nggak ada ajaran agama seperti itu, dimanapun tidak ada itu. Bang, ini bisa nggak sih dilaporin gitu? Kita misalnya saya di daerah saya, misalnya di tempat saya, terus saya ngeliat di situ ada ajaran menurut saya nggak sesuai sama ajaran Islam, misalnya ajaran saya gitu. Saya bisa nggak sih laporin ke polisi gitu? Atau saya harus konsultasi dulu atau gimana sih bang? Bisa saja ke pamong desa gitu kan, di mana ada misalnya di kampungmu atau desa misalnya kan. Ada yang mencurigakan itu, kewajiban kita untuk meluruskan itu, tetapi dengan tidak melakukan kekerasan ya. Langsung kita menjudge bahwa itu sudah salah, itu sudah aliran sesat, itu sudah tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Nggak boleh kita menyimpulkan sendiri, tetapi berkonsultasilah kepada orang-orang atau tokoh-tokoh alim ulama yang patut untuk memberikan arahan dan penjelasan. Jadi kalau misalnya secara organisasi ya seperti MUI misalnya, atau alim ulama yang ada di sana, para tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Kalau itu sudah disimpulkan, nah tentunya itu bisa dilaporkan kemana? Selain ke lembaga keagamaan, nah kalau itu sudah masuk dalam kategori yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti mandi bersama anak remaja dengan orang tua, dengan orang lain, itu sudah patut dicurigai untuk dilaporkan agar diamankan supaya tidak terjadi tindak kekerasan kepada kepolisian gitu. Artinya boleh dilaporkan tapi kita boleh. Konsultasi dulu. Iya, tidak boleh main hakim sendiri. Apalagi kalau kita yang tidak paham tentang nilai-nilai keajaran itu, bertanya kepada orang yang betul-betul bisa memberikan penjelasan. Nah, seringkali kan kadang-kadang kita ego, kita seolah-olah kita yang paling benar sehingga kita menutup rumah ibadah itulah gitu ya. Lalu kemudian karena sebenarnya bukan karena ajarannya, karena tidak senang saja, kemudian tidak dihargai misalnya seperti itu, jadi muncul emosional lalu mengajak orang untuk bersama-sama menutup rumah ibadah dan sebagainya. Jangan gitu. Ada yang gitu bang, cuma kan tapi ada juga masyarakat yang mereka malah diem aja, maksudnya malah ada di daerah tertentu yang justru ngelihat aliran itu udah jelas-jelas misalnya udah jadi omongan antar warga, tapi ya udahlah gitu. Jangan dan itu sikap yang tidak baik. Tetap harus didiskusikan kepada orang yang mampu menjelaskan dengan baik. Caranya kalau di toko gimana nih bang? Ya, di komunikan ada RT, ada RW, ya toh? Kan ada pamong di desa itu, ya kan? Atau di kampung itu atau tempat itu. Ngobrol dulu. Seringkali kita seolah-olah kita yang sudah tahu paling pintar dan sebagainya, sehingga kita hanya mengorganisir orang untuk mengusir atau menutup rumah ibadah dan sebagainya. Nggak boleh begitu.
harus jelas dulu. Ya, yang seperti yang saya dengar ini kan jelas dulu ya, yang terjadi di mana tadi di Pandeglang. Pandeglang itu kan diteliti dulu dan sebagainya, baru dilaporkan ke Pamong, lalu Pamong melaporkan ke pihak kepolisian kan itu sehingga pihak kepolisian mendapatkan dokumen-dokumen itu seperti video atau gambar-gambar, misalnya bagaimana ritualnya itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Gitu. Bang, kalau dari abang sendiri atau dari sama Komnas ada nggak sih kayak program selain tadi talk show atau abang bilang road show ke daerah-daerah tentang pencegahan atau deteksi dini terhadap anak, tapi ini terhadap orang tua juga gitu, kaitannya sama hal? Oh ada, jadi selain individu ya nih ya, tetapi ada juga yang komunal di masyarakat ya, lewat program-program desa, ada forum-forum anak yang kita manfaatkan untuk bersama dengan kepala desa. Jadi kita datangi ke masing-masing gedung kelurahan dan sebagainya, secara cuma-cuma kita menjelaskan ya kan ciri-ciri orang yang melakukan kekerasan, penculikan, sodomi dan semua ini kita lakukan itu lewat komunikasi kita di komunal gitu. Ada juga yang di sekolah-sekolahnya. Jadi SD paling tidak gurunya dulu untuk mengenali ciri-ciri anak peserta didiknya mulai dari PAUD dengan SD untuk mengenali tanda-tanda anak mengalami kekerasan dari rumah maupun lingkungannya. Kita lakukan itu. Lalu kemudian ada gerakan nasional apa yang kita sebut namanya Gerakan Perlindungan Anak dengan menggunakan bahasa sahuta, sekampung, sebanjar, ya, sedesa, sekelurahan. Itu kita lakukan walaupun itu masih terus dievaluasi dan belum berjalan dengan maksimal. Maka kita butuh bantuan dukungan masyarakat, dan terakhir ini kita sedang akan terus melakukan pendekatan ke Menteri Dalam Negeri supaya minta izin supaya kepala-kepala desa, lurah dan sebagainya juga peduli dengan perlindungan anak, dan kita akan minta izin juga ke Dewan Masjid ya, lalu Kementerian Keagamaan untuk menggunakan alat komunikasi atau komunikasi yang sering dilakukan lewat musola, masjid dan sebagainya untuk sebagai bagian untuk mengkampanyekan masing-masing ke warganya di kampungnya itu untuk mengingatkan bahwa kita harus punya kewajiban, harus menjalankan kewajiban untuk melindungi anak dengan alat komunikasi itu. Jadi itu kita lakukan supaya itu efektif, supaya anak-anak, supaya remaja kita, orang tua yang pemahaman agamanya sangat sederhana gitu ya, tidak begitu kuat, itu bisa dikuatkan dengan pengumuman-pengumuman seperti itu. Jadi sekali lagi apa yang terjadi di Pandeglang ini, jadi saya kira ini harus menjadi pelajaran utama. Biarkanlah penegak hukum akan berjalan, aparat termasuk lembaga-lembaga MUI juga harus memberikan sikap yang baik. Nah sekali lagi dari peristiwa ini Komnas Perlindungan Anak jangan mengorbankan ya. Saya menghimbau kepada siapapun yang punya keyakinan menurut keyakinan dirinya sendiri, jangan melibatkan anak-anak. Mari kita lindungi anak-anak kita. Dan yang terakhir pesan moral Komnas Perlindungan, kalau ada di desa yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang ada di sekitar itu, jangan main hakim sendiri, tanyakanlah kepada tokoh-tokoh agama yang mengerti tentang itu. Kalau tidak ada, laporkan saja ke RT, RW supaya bisa ditangani, dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga tidak ada menjadi korban. Tetapi diberikan nasihat-nasihat bahwa apa yang diajarkan itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang patut untuk dikembangkan begitu. Oke Bang, terima kasih nih Bang untuk sama-sama nih ya. Senang sekali saya dapat mendiskusikan ini karena ini sangat serius, karena ini banyak peristiwa seperti itu. Dan lembaga-lembaga keagamaan selalu bersembunyi terhadap nilai-nilai yang diajarkan, tetapi justru tidak pernah memikirkan anaklah yang menjadi korban. Nah, semoga abis ini kemudian mungkin ada lembaga agama yang mendengar kemudian bersinergi bareng-bareng ya Bang ya. Yang kata Abang tadi benar tuh toa di masjid itu atau kita manfaatkan ya, kita manfaatkan ya kan. Paling tidak ya mengumumkan hati-hati rumah jangan ditinggalkan, tidak kunci, nanti itu motor bisa hilang dan sebagainya. Kan mengingatkan si orang yang mau mencuri pun dia dengar juga kan, itu dengar dari masjid misalnya, semakin takut kan. Sama seperti saya nih ya, kalau jam 5:30, jam berapapun, kalau misalnya masjid mengumumkan ada yang meninggal di RT saya, langsung saya bangun itu, langsung tanya pada istri kita, itu siapa, kau kenal nggak gitu. Artinya nangkep langsung loh, apalagi ini gitu kan. Setiap kali ada pengajian,
ibu-ibu wiritan dan sebagainya itu diumumkan aja. Ibu-ibu sebelum datang ke masjid, rumah harus dikunci, anak jangan dititipkan kepada orang yang tidak dikenal dan sebagainya. Itu penting sekali nih ya, kalau kita mau menjaga anak. Oke, benar-benar banget nih omongan Abang. Bang, terima kasih Bang untuk ngobras kali ini. Sama-sama nih ya, sama-sama. Sampai ketemu di ngobras Mudah-mudahan berikutnya. bermanfaat. Sangat bermanfaat, iya. Sampai ketemu ya Bang di ngobras berikutnya. Baik. Oke. Saya tunggu. Ya, nah itu tadi ngobrol bareng Bang Aris di episode kali ini untuk kepentingan terbaik anak. Jangan lupa dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Bye bye.